Halo, ketemu lagi sama Om David Sulkata Farm. Nah, kali ini Om David nggak sendirian ya. Karena kalau Om David sendirian, lama-lama yang nonton juga bosen ya, jenuh. Kali ini Om David akan mengajak satu orang bintang tamu. Siapakah bintang tamunya? Yang nggak lain nggak bukan adalah Menteri Keuangan. Menteri Keuangan itu adalah julukan Om David buat istrinya Om David sendiri ya. Karena apa? Karena istrinya Om David itu adalah orang paling spesial buat Om David yang mengelola semua keuangannya Om David. Jadi kalau Om David ada duit, berapapun duitnya, pasti Menteri Keuangan tahu ya. Karena dia yang ngatur pengeluaran ini, pemasukan ini. Karena perempuan itu lebih bagus dalam hal keuangan ya. Itu sih menurut Om David. Jadi istrinya Om David kasih julukan Menteri Keuangan. Nah, mau ngapain nih Om David sama Menteri Keuangan? Langsung aja ya, teman-teman nonton aja. Yuk, mari. Oke, sekarang kita lagi sama Menteri Keuangan ya. Di sebelahnya Om David ya. Istrinya Om David. Nah, jadi gini. Jadi Om David itu sempat bikin IG story ya, sayang ya. Aku bikin pertanyaan. Ya, ada beberapa teman-teman di Instagram yang ngasih pertanyaan buat kamu gitu. Jadi aku kasih di IG story itu. Ada yang mau nanya nggak sama Menteri Keuangan gitu. Nah, ternyata ada masuk banyak pertanyaan, tapi aku cuman pilih sedikit aja lah karena supaya videonya nggak terlalu banyak, nggak terlalu lama durasinya gitu. Jadi Om David udah siapin nih, ada di handphone nih, ada IG. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan ya. Kamu udah siap belum? Ya, sudah. Pertanyaannya sih ya nggak jauh-jauh lah seputar sulkata, karena kan di Instagram aku tuh kan mengenai sulkata ya. Oke, kalau gitu teman-teman kita mulai aja langsung ya. Beberapa pertanyaan kepada Menteri Keuangannya Om David ini. Ya, kita mulai pertanyaan yang pertama. Tunggu dulu, dicari dulu sebentar. Nah, oke. Nah, ini nih dari EDDSREP nih ya. Tuh ya. @srep, bacanya apa gimana ya? @srep. Nah, jadi pertanyaannya gini nih. Pertanyaannya, pas pertamanya support nggak sih sama Om David ternak sulkata? Sekali lagi ya, pas pertamanya support nggak sih sama Om David ternak sulkata? Nah, ayo, monggo. Jujur kan? Jujur aja padanya. To be honest ya, untuk pertamanya enggak sih sebenarnya. Kenapa? Karena waktu itu kan meskipun masih awalnya itu cuman masih baby. Waktu itu kita baru punya baby ya, James Anak-anak. ya. No. Kita baru punya anak juga. Kita baru punya anak. Kita baru punya anak yang pertama. Anak pertama. Kakak James. Berarti... Nah, jadi dia posisinya masih baby dan si David ini pulang dengan membawa satu anakan kura dan ditaruhnya di dalam rumah. Asumsinya saya, itu kan namanya binatang ya, gimana pun juga tuh binatang. Meskipun bersih seperti apa, tapi kan ya itu namanya binatang gitu. Dia ada pupnya juga, ada pipisnya juga, harus dibersihkan juga. Dan dia tinggal satu ruangan tertutup sama kita. Itu yang menjadi concernnya aku sebenarnya sih. Jadi nggak setuju awal-awalnya? Awalnya dia juga nggak bilang mau ada niatan untuk bisnis. Itu cuman kayak hobi aja, fun aja. Jadi ya sudahlah, daripada hobinya yang lain ya oke lah, nggak apa-apa, coba aja. Tapi kalau untuk awalnya sih, karena jujur saya sebenarnya nggak suka sama reptil atau itulah pokoknya. Sorry, aku ada gangguan dari Rachel. Jadi denger nggak tadi saya ngomong? Tadi ada gangguan sedikit dari Rachel. Biasa kalau kita lagi bikin syuting kamera tuh dia pengen masuk gitu. Jadi kamu nggak setuju awal-awalnya kan? Enggak sih, sebenarnya enggak. Terus mulai setujunya setelah
setelah dia membuktikan bahwa iya benar dia ini memang hobi, kemudian hobinya itu dia kembangkan menjadi bisnis, yang mana ternyata dia bisa menjual itu. Ya kalau misalnya saya lihat sih kedepannya ya mungkin nih bagus juga lah, namanya kan kita juga berusaha untuk ya mengembangkan bisnis lah, apalah gitu. Ya udahlah, kita cobain aja, jalanin aja gitu. Dia sih yang jalanin, bukan saya. Oke, jadi gitu ya. Jadi emang awal-awalnya ya nggak disetujuin lah ya. Ya Om David rasa hampir semua pasangan lah ya, mau itu udah menikah atau masih pacaran, kalau kita beli sesuatu ya, ini Om David start dulu dari beli sesuatu ya, yang harganya relatif mahal ya, nggak murah, pasti pasangan kita nggak setuju. Terus dia juga, apalagi perempuan ya, lebih berpikir masih banyak yang lebih penting daripada sulcata, mahal lagi, terus mau ternak lagi, itu kan belum ketahuan ya, nggak ada kepastian berhasil atau enggaknya, yang pasti di depannya udah buang duit duluan. Jadi takes time, dan kita sebagai laki-laki ya kita harus kerja keras untuk membuktikan. Nah nanti kalau sudah terbukti ya, kalau udah dibagi keuntungannya ya, duitnya ya, ya itu lain cerita. Nah, baru. Jadi buat teman-teman ya, hobi apapun kita emang lebih banyak ngeluarin duit awalnya, tapi paradigmanya coba dirubah ya. Hobi itu kalau bisa kita rubah supaya menghasilkan uang. Nah kalau udah menghasilkan uang, yang namanya perempuan pasti seneng ya, karena dari duit itu kita bisa beliin dia sesuatu gitu. Jadi ada prosesnya. Pertamanya nggak setuju, setelah Om David membuktikan bahwa Om David mampu berternak, kemudian mampu menjualnya juga sehingga menjadi bisnis, ya sudah, dia ikut seneng. Nah kira-kira begitu ya. Oke, kayaknya cukup ya untuk pertanyaan yang pertama. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, tadi pertanyaan yang pertama sudah ya. Sekarang Om David ke pertanyaan kedua. Waduh, ini pertanyaannya nggak berkaitan sama sulcata nih sayang ya. Dari Said.muham. Said.muham. Mana ya? Mana. Tuh ya. Pertanyaannya Arab ya Mbak? Orang Arab ya Mbak? Orang apa? Coba jawab. Kamu jawab. Sering keliru emang. Kalau aku suka dipanggil Arab emang, tapi sebenarnya papa saya itu adalah keturunan orang India. Mama saya itu pure Indonesia, Jawa, tepatnya di Purworejo, Jawa Tengah. Ya itu India dan Jawa. Jadinya begini. Nah, udah menjawab pertanyaan yang penasaran ya. Jadi istrinya Om David ini yang pasti bukan keturunan orang Cina ya. Nah, kalau Om David ya ada keturunan orang Cina, tapi Om David itu orang Indonesia asli, warga negara Indonesia. Om David itu lahir dari nenek-nenek kakeknya Om David itu udah lahirnya di Indonesia. Jadi kalau dibilang Om David bukan orang Indonesia lah, gimana ya? Lawang saya aja gak bisa bahasa asing ya. Kalau istri saya jago nih bahasa Inggrisnya. Dia dari UI soalnya, Universitas Indonesia ya kan. Makanya Om David beruntung ya dapetinnya, udah cantik, pinter ya kan. Blasteran lagi. Kalau Pak David, kalau Om David asli keturunan ya sana ya, keturunan orang Tionghoa. Tapi Om David ini jiwanya Indonesia. Oh, bukan jiwanya, memang saya ini orang Indonesia asli. Makanya teman-teman jangan ya ngata-ngatain, sana pulang kamu sana ke negaramu. Loh, negara saya itu Indonesia. Saya itu orang Indonesia. Saya orang Indonesia. Saya bukan orang Cina, bukan. Cuman saya nggak bisa memilih mau lahir dari keturunan mana. Kan kita kan nggak bisa milih, nggak ada multiple choice-nya. Apakah saya harus jadi keturunan India atau keturunan orang Jawa atau keturunan orang bule, nggak bisa milih. Jadi buat teman-teman please tolong
janganlah ya kita itu sara, rasis, itu nggak boleh. Karena tidak ada satu orang pun yang minta dilahirkan kemasannya atau packagingnya adalah seperti ini. Matanya sipit, kulitnya putih, ya kan. Istri saya cantik, matanya belok, ya kan. Kulitnya nggak kayak kulit saya. Tapi ya itu ya, kita ini berbeda keturunan ya, cuman kita berdua asli orang Indonesia. Dari orang tua kita, kakek nenek kita lahir dan besar di Indonesia. Kakek nenekmu juga ya? Kalau kakek itu dia dari India. Dia kan dulu kalau nggak salah sama Pakistan pecah ya. Nah, kakek ke Jakarta. Tapi papa saya sudah lahir di Jakarta. Oh, sudah lahiran Jakarta. Jadi dari orang tua baru udah lahir di Indonesia ya? Udah. Tapi kakek masih dari masih orang lahir India, di India, ya? iya. Syarukan ya. Masih muda banget dong kakek gue. Mungkin sama kali Om David, nggak tahu ya dari nenek moyang yang mana yang mungkin datang dari sana ya ke sini. Nggak tahu juga dia datang naik apaan ya. Nggak tahu juga kenapa dia datang ke sini, nggak tahu. Pokoknya kita tuh yang memang lahir di sini, kita taunya kita nih orang Indonesia. Om David nih kalau darahnya netes itu adalah merah tuh bendera merah adalah berani ya, kemudian putih adalah suci ya, merdeka ya pokoknya aku nih WNI asli, orang Indonesia. Aku aja kerja di BUMN loh, badan usaha milik negara. Saya ini dia nggak bisa ngomong bahasa Cina kok. Nggak bisa, sedikit pun nggak bisa, kecuali duit ya. Kalau duit bisa ya. Cepe, nope, sape, cetiau, notiau, satiau. Tapi Om David memang keturunan ya, sama seperti istrinya Om David juga keturunan. Kita campur-campur, gado-gado. Tapi kita orang Indonesia, warga negara Indonesia, merdeka. Oke. Oke, itu aja. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, tadi udah pertanyaan pertama, pertanyaan kedua. Om David batasin di 2 pertanyaan lagi aja ya, karena menyangkut durasi ya. Kelamaan nanti sayang, kamu capek jawabinnya. Ya aja lah ya. Oke, sekarang dari pertanyaan dari Pramuyudito nih. Mana? Nah, ini dia. Pramuyudito. Seberapa sering kamu ngasih makan sulcata peliharaannya Om David? Saya? Iya, pertanyaannya gitu. Mau dijawab? Ini ada 10 jari, kayaknya selama ini belum sampai 10 kali deh. Gak pernah ya? Gak pernah? Pernah 1 kali. Kayaknya pernah 1 atau 2 kali, mungkin maksimum 3 kali deh. Itu pun karena kepepet. Jadi apa kamu itu karena pulang kantor malam atau emang lagi dinas luar kota, aku lupa. Cuman dia minta tolong dipotongin cesim dan dicuci bersih. Tapi bukan sulcata yang di farm ya. Kalau sulcata yang di farm sih sama sekali nggak pernah. Ini sulcata yang ada di rumah, yang masih kecil-kecil, yang anakan. Udah, cuman cesim dipotong, suruh cuci bersih, harus bersih, bener-bener bersih. Pakai air mateng lagi waktu itu disuruhnya tuh cucinya tuh. Kecil-kecil, tipis-tipis. Ya kayaknya maksimum 3 kali deh seumur-umur. Belum pernah lagi. Oke. Om David sedikit luruskan ya. Kayaknya sih emang nggak pernah ya. Cuman kalau pernah. Ya, pernah. Kalau tapi ya itu kayaknya paling banyak itu kayaknya cuma 3 kali deh. Nggak sampai 1 tangan pun, 5 kali juga nggak sampai deh. Nggak sampai ya. Udah, kalau perempuan tuh selalu bener ya, nggak usah dibantah. Ntar jadi ribut. Tapi kalau seingat Om David emang jarang sayang, jarang. Bukan nggak pernah, jarang. Pernah ya? Iya, jarang. Ya emang jarang. Iya, jarang sekali. Kalau yang di farm yang gede-gede memang nggak pernah. Tadi nggak pernah kan? Kalau yang di rumah biasanya kalau anakan sulcata kan Om David bawa ke rumah ya. Mungkin kalau Om David terdesak ya 1-2 kali lah. Tapi itu pun biasanya dia ngedumel ya. Iya. Jadi istrinya Om David nambahin kerjaan soalnya itu. Kerjaan saya banyak. Ditambahin lagi suruh ngasih makan sulcatanya dia.
Iya, mendingan ngasih makan anaknya Om David aja ya, ada 3 ya. Si James, si Rachel, si Emily, ya anak kita udah 3. Kita nikah udah cukup lama ya. Kita pacaran juga lama ya. Pacaran udah 18 tahun ya. Teman sebangku. Ya, Om David itu kenal waktu SMA ya. Iya. Kita teman sebangku. Setelah itu biasanya Om David nyontek ya, nyontek bahasa Inggris. Kan jagoan bahasa Inggris dia nih. Maklum lah, blasteran ya, kan ada India-Indianya jadi jago bahasa Inggrisnya. Terus pinter, istrinya Om David tuh pinter. Ya, Om David juga pinter, tapi di bidang yang lain lah ya. Jadi kita Melayu contohnya. Jadi kita pacaran lama, habis itu kita menikah umur berapa ya kita nikah ya? 25 ya? 25. Kita nikah umur 25, waktu itu tahun 2011. Pacarannya berarti dari 2002 ya? 2003, 2002 itu kita sudah ketemu, tapi kita belum pacaran. Kita pacarannya 2003, waktu kita naik ke kelas 3 SMA. Oh iya. Jadi Om David sama Menteri Keuangan itu temen dari SMA kelas 2 ya. Dari kelas 2 SMA kita temenan, satu grup lah ya. Satu grup ini. Iya, satu kelompok. Kita suka bikin kelompok bareng. Saya bagian bikin, dia bagian debat. Betul. Nah cowok kan males ya. Pokoknya yang ngedebat-debatnya aja kita gitu ya. Yang bikin-bikin biar cewek aja. Kita juga suka main drama bareng. Oh ya, kalau bahasa Indonesia kita suka main drama bareng gitu. Jadi pas kelas 3 kita pacaran 9 tahun ya. Iya kali ya, 98 atau 9 tahun. Pas kelas 3 kita pacaran, lulus SMA dia. Oh enggak dong, kita 2003 pacaran, 2011 menikah, berarti pacarannya 7 tahun. 7 tahun? 2011 sama 2003 berapa sih? 8 ya? 8 tahun. Ya, 8 tahun. Seingetku 9 tahun ya, pokoknya around that lah ya, sekitar itulah ya. Jadi lulus SMA, Menteri Keuangan ini masuk UI ya. Dulu UI keren banget, belum ada jalur belakangnya. Jadi dia bayar uang iuran tuh murah banget, jaket kuning ya, yellow jacket ya. Om David aja ikut bangga ya. Kalau aja deh perasaan. Ya kamu biasa aja, kalau aku bangga. Padahal aku nggak kuliah di sana ya. Kalau Om David kuliahnya di Untar ya, Universitas Tarumanagara ya, sebelahnya Citraland ya, Mall Ciputra, Grogol ya. Kampus ekonomi, Om David S1-nya di situ. Kalau S2-nya Om David dapat beasiswa di PPM Manajemen ya, di Tugu Tani. Om David gini-gini master ya, Master of Management. Dosen juga. Kerja juga di BUMN, ya kan? Iya. Banyak lah pokoknya lah. Entrepreneur. Lah ini pertanyaannya apa? Kok ngawur kemana-mana ya? Pokoknya intinya adalah istrinya Om David, Menteri Keuangan itu dia nggak pernah ngasih makan sulcata. Kalau yang di rumah sekali-sekali. Itu pun gini ya, kalau boleh jujur. Jadi istrinya Om David ini, Ibu Menteri Keuangan ini, itu nggak terlalu suka sulcata. Dia sukanya sama ini, anjing ya, mamalia. Kalau sama reptil, sama kura-kura darat dia nggak suka. Cenderung geli. Untung dia masih bawanya sulcata ya. Maksudnya kura. Jadi dia serem tapi jalannya masih pelan. Kalau kayak udah ular, mungkin tuh nggak akan pernah terjadi deh. Aku nggak akan pernah ngizinin. No. Iya, Menteri Keuangan ini sangat takut sama ular ya. Bisa-bisa Om David dipecat jadi suami ya. Kalau coba-coba pelihara ular gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Jadi terjawab sudah pertanyaan ketiga. Istrinya Om David ini, si Ibu Menteri Keuangan ini nggak pernah ngasih makan sulcata Om David yang di farm, yang indukan. Kalau yang kecil-kecil beberapa kali. Tapi to be honest, dia memang nggak suka sulcata ya. Kalau uang hasil penjualan sulcata, dia suka. Oke, Oke, kita lanjut ya. Udah, stop ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, sekarang tiba saatnya untuk pertanyaan terakhir ya. Sebenarnya pertanyaannya masih banyak, tapi Om David batasin jadi 4 pertanyaan karena tadi udah 3. Nah ini satu lagi yang terakhir ya. Ini yang terakhir sayang. Ya, jangan bete dulu. Udah ngantuk. Jadi istrinya Om David ini, si Ibu Menteri Keuangan memang beda ya sama Om David. Makanya kita bisa sehati sejalan ya, karena kita saling melengkapi. Om David itu orangnya ekstrovert dan juga ya suka inilah ya, banci tampil gitu ya. Pengen jadi skuter ya, selebriti kurang terkenal. Tapi kalau istrinya Om David ini, si Ibu Menteri Keuangan ini, dia orangnya agak introvert ya.
kemudian juga nggak terlalu suka tampil ya. Jadi kita saling melengkapi. Oke sayang, ini pertanyaan terakhir. Pertanyaannya dari Faiz Nashan. Faiz Nashan ya. Ya, terakhir sayang. Penghasilan Om David dari jualan sulcata berapa? Ini agak-agak blur ya. Kenapa agak-agak blur ya? Coba. Oke. Monggo dijawab. Penghasilannya, aduh, kalau saya mah sebenarnya nggak keep record dia itu maksudnya kayak jual beli sulcatanya berapa secara persis, tapi dia suka laporan, sayang aku habis beli ini, sayang aku habis jual ini. Jadi saya nggak pernah ngitung berapa persisnya tuh jumlah totalnya untuk penjualan dan pembelian sulcatanya dia. Jadi kalau ditanya penghasilannya berapa, nggak tahu sih sebenarnya untuk persisnya ya. Apalagi itu yang kalau dia yang nggak dia omongin ke saya, tahu-tahu dia udah jual, tahu-tahu habis aja gitu kok, anakannya habis loh, tapi nggak nyampe ke saya gitu. Oke. Jadi ini Om David bantu jawab ya. Memang istrinya Om David ini, si Ibu Menteri Keuangan, nggak terlalu kepo karena beliau ini itu penghasilannya juga sangat besar ya. Beliau ini punya bisnis makanan dan dia udah terlalu repot sama bisnis makanannya dia sendiri sampai dia nggak terlalu kepo sama bisnisnya Om David. Tapi Om David sebagai suami yang baik itu selalu memberitahu kalau Om David mendapatkan penghasilan dari hasil berjualan sulcata ya. Ya, Menteri Keuangan juga tahulah berapa uang yang Om David tabung, berapa deposito Om David dari hasil bisnis sulcata ini. Ya kalau itu dia laporan. Ya. Yang pasti nggak sedikit ya. lumayan buat pakai jalan-jalan ke Eropa, buat beli mobil ya, buat nyicil rumah. Ya pokoknya lumayan lah. Tapi kita nggak kasih tahu persisnya berapa. Nggak banyak sih. Jadi kalau teman-teman berpikir, wah kayaknya ini enggak. Karena penghasilan utama saya dan istri saya itu bukan dari sulcata. Istrinya Om David tuh punya bisnis sendiri dan bisnisnya bagus ya. Top lah, trading ya. Trading makanan, trading ingredients. Pokoknya penghasilan Ibu Menteri Keuangan ini dari situ aja udah cukup. Nah, Om David sendiri itu penghasilannya dari bankers. Om David kerja di bank ya udah 12 tahun. Terus Om David dosen juga, ya sedikit-sedikit dari dosen lah. Baru dari bisnis sulcatanya Om David. Oke, jadi nggak menjawab pertanyaan karena itu off the record ya. Kita nggak mau terlalu open ya gitu ya. Oke, itu aja sayang. Thank you udah sama-sama join di channelnya Om David Sulcata Farm. Susah banget ngajak Menteri Keuangan Om David ini untuk masuk dalam video karena berkali-kali bilang nanti aja deh, nggak mau deh, besok aja dan seterusnya. Jadi Om David paksa gitu ya. Oke, itu aja. Sorry kalau videonya kelamaan. Thank you udah nonton videonya Om David Sulcata Farm di channelnya Om David. Udah setia selama ini. Om David termotivasi karena teman-teman itu udah setia nonton channelnya Om David Sulcata Farm. Jangan lupa yang belum subscribe tolong di subscribe, di like, di share, juga di komen. Oke sayang? Oke. Dadah dulu. Thank you. Thank you. Bye bye.